Halo adik-adik adik-adik semua. salam jumpa lagi bersama kami. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Bapa dan kebangkitan Yesus. Nah, ini tema menarik. Ini tema menarik dan ini juga merupakan tema terakhir dalam Jadi tema yang ke-10 ya. belajar dalam kegiatan belajar bersama kita. Adik-adik, seperti biasa, kita akan memulai kegiatan belajar bersama ini dengan doa. berdoa. Dengan doa. Oke, berdoa. Untuk kali ini biar saya yang Doa akan dipimpin oleh Frater Fred. Oke. Frater Fred, silahkan pimpin doa. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami semua. Dan pada hari ini kami sangat bersukacita karena Engkau masih hadir bersama kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kegiatan kami pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah membukanya dengan berdoa. Sekarang kita bernyanyi. supaya lebih semangat ya. Ayo. Oke, lagu apa Frater? Kudaki-daki gunung yang tinggi, kuturun-turun Lomba. lembah Iya, yang suara. Akan Oke. sekali sih dulu. Iya. Ayo kita nyanyi bersama, siap? Ayo. Ayo. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo, nyanyi lagi. Semangat yuk. Ayo. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, Sekarang tadi kan kita sudah menyanyikan untuk memancing semangat kita. masih semangat kita. Sekarang udah mulai segar kan? Sekarang sudah segar dan setelah segar, ayo kita mulai belajar bersama. Oke adik-adik, yang setelah kita bernyanyi untuk mendalami materi kita, pertama-tama kita akan mendengarkan Bacaan di kitab suci. Oke, Bacanya dari mana? oke, ada nanti dari Injil Lukas. Oh, Oke, Injil Lukas. bacaannya nanti akan dibacakan oleh Frater. Silakan. Oh, saya ya? Ya. Kok masa saya terus? Gak apa-apa. Oke. Oke, biar saya yang baca. Pembacaan dari Injil Lukas. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam
3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan bacaan Injil. Ya, Frater tadi sudah membacanya untuk kita. Ya, udah dengar kan? Udah. Adik-adik pasti mendengarnya dengan baik dan penuh perhatian. Oke adik-adik, Frater mau bertanya kepada adik-adik nih. Bertanya, iya. oke.
Pasti Pertanyaannya dari bacaan tadi. dari bacaan tadi. Dari Jadi bacaan. kami akan menguji adik-adik semua. Oke. Apakah kalian konsentrasi atau tidak? Ya. Iya. Oke. Oke adik-adik, pertanyaannya begini. Pertanyaan pertama, ya. Ada berapa pertanyaan sih Teh? Nah, ya semoga sebentar, ya semoga bisa sampai 8 pertanyaan. Oh, iya. Ya, Lumayan. semoga supaya adik-adik juga tahu tentang isi kitab suci. Kitab suci. Oke, pertanyaan pertama, adik-adik. Siap. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya? Ayo. Pertanyaan Oke. Apa yang dikatakan Yesus sebelum dia mati? Dia menyerahkan nyawa Ya, sebelum dia mati, menyerahkan nyawanya. Frater bantu jawab dong. Kan Frater yang baca tadi. Ayo. Iya, lupa ya. Ayo. Apa ya? Tadi ada satu kalimat yang sebelum Yesus itu. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Pasti adik-adik sudah tahu kan jawabannya. Tapi kali ini biar Frater yang mempertegas jawaban Oke. dari Ayo. pertanyaan ini. Oke, Jawabannya jawabannya adalah ya. Ya Bapa, ke dalam tangan aku serahkan nyawa. nyawaku. Iya. Itu jawabannya. Yesus sebelum menyerahkan nyawanya itu dia berkata kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Wah, luar biasa itu. Oh iya, tadi ada yang menarik loh, brother. Kan setelah kepala pasukan, ada yang dikatakan oleh kepala pasukan. Kepala pasukan itu kan yang mereka yang menghukum Yesus ya. Oke. Dan apa yang dikatakan oleh kepala pasukan tadi ketika ia melihat apa yang terjadi pada Melihat Yesus? ini. Kan setelah ia melihat dia memuliakan Allah. Mereka itu terkejut. Terkejut. Terkejut karena Ah. luar biasanya Yesus bisa ini. Apa yang katakan tadi? Saya lagi yang jawab. Oke, Frater yang jawab loh. Frater yang Frater. tadi. Ayo. Frater ini orang pintar. Ayo. Bisa jawab. Udah juga loh 20 nilai Ayo. Frater. Dan dia berkata kepada Yesus apa ketika dia melihat Yesus disalib? Biar saya langsung aja jawab. Bahwa Sungguh orang ini adalah orang benar. benar, kepala pasukan saja Kepala pasukan mengakui Yesus itu sebagai orang yang orang benar, benar. dan dia juga memuliakan. Orang jahat mengakui Yesus sebagai orang benar. Itu luar biasa. Kan Yesus setelah Yesus disalib itu kan Yesus wafat nih, wafat. Terus siapa sih yang menurunkan Yesus dari salib? Ya menurut adik-adik yang biasa adik-adik dengar itu siapa sih? Siapa? Yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus dari salib. Siapa orang itu? Enggak tahu. Ayo, Siapa? adik-adik pasti tahu. Petrus ya? Bukan. Siapa? Dia meminta kepada Pontius Pilatus. Yohanes, bukan. Bukan. Oh iya, Siapa? Yusuf dari Arimatea. Benar. Nah, Yesus dari Yusuf Arimatea dari Arimatea. yang menurunkan Yesus dari salib. Oke. Dia turun lihat Yesus di sana. Hmm. Oh, kayaknya saya turun aja. Hmm. Yesus. Jadi namanya Yusuf dari Arimatea. Oke, Yesus dari Arimatea. Kan Yusuf dari Arimatea ini tadi kan setelah dia menurunkan Yesus, kemudian mereka itu membawa Yesus ke kuburan baru ya. Oh, Baru. Belum pernah dikuburkan orang di dalam kuburan itu. Jadi kuburannya sudah terguling. Sudah digali. Ya, sudah digali dan waktu itu kan Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Dan oke, sebagai pertanyaan lanjutannya lagi. Pertanyaannya, apa yang didapati oleh wanita-wanita ya, para perempuan ketika mereka menjenguk kubur Yesus? Kan Yesus sudah dikubur nih. Iya. Sudah 3 hari ya. Hari yang ketiga itu Jadi mereka pergi ke kubur lalu mereka lihat sesuatu. apa yang mereka dapati pertama ketika sampai di kubur? Mereka lari Tadi saya lari ingat. sampai di kubur. Apa yang mereka lihat pertama? Tadi kan saya yang baca. Jadi saya ingat lain. Apa tuh? Apa ya? Iya. Ayo. Ayo adik-adik jawab. Ini frater lebih pintar. Udah 3, 4 ya. 40. Apa Jadi lagi? mereka dapati, mereka pergi ke kubur itu, batu sudah terguling dari kubur. Dan mereka tidak menemukan Dan mayat. ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan Mayat Yesus. tidak menemukan mayat Yesus. Tidak ada mayat berarti. Mereka kaget.
Loh, mayat Kok Yesus bisa terjadi? bisa terjadi. Iya, kan batu itu batu besar, Batu sudah terguling. batu besar Dan tutup tutup ini mayat Nah, Yesus. tutup. Dulu Jadi kan kuburannya seperti apa? Apa? seperti Gua, seperti ya, gua. seperti Ditutup gua. Tinggal dimasukkan, Iya. masukin aja mayatnya lalu ditutup dengan batu ditutup besar. dengan batu. Tapi bukan batu kecil, batu besar. Siapa? Kalau batu yang kecil, menggulingkan batu besar itu? Itu kan mereka bertanya, siapa sih yang menggulingkan batu besar? Batu besar itu siapa yang guling? Kan tapi Nggak tahu. kan setelah mereka masuk ke dalam ada dua orang yang pernah yang memakai pakaian putih berkilau-kilau itu. Kemudian Mereka mengatakan sesuatu. itu kan malaikat ya. Malaikat bertanya kepada para perempuan itu mereka dia berkata seperti apa sih? Oh, mereka mengajukan macam Dia- bertanya. Nah, malaikat yang bertanya kepada kepada apa? Kepada para perempuan. Jadi Jadi mereka pertanyaan bingung nih. Mereka sudah tidak menemukan Yesus di dalam dan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Bahkan mayat pun tidak ada di sana. Jadi mereka bertanya. Kuburnya kosong. Iya. Malaikat itu bertanya kepada para Oh, perempuan. jadi pertanyaannya seperti apa? Hmm. Ayo, frater lagi, frater lagi. Iya. Kalau frater yang jawab semua nanti gimana ya? Atau saya iya. yang bertanya, saya yang jawab. Biar saya yang jawab. Oke. Kan frater yang bahasa tadi. Tidak mungkin loh kalau frater yang tanya dia sendiri yang menjawab. Itu kan Bisa. nggak mungkin. Ayo. Tapi ya sekarang biar frater yang jawab. Ada itu mereka itu bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Itu Yesus. dari antara orang mati. Oh, benar. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Itu kata malaikat itu. Yesus tidak mati. Yesus Telah telah bangkit. bangkit. Telah bangkit. Dia tidak mati. Dia telah bangkit ke Yesus telah bangkit dan Ya. mayat Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Dan dia berkata bahwa Yesus telah bangkit. Itu kata malaikat loh. Malaikat yang ada di dalam kubur ketika para perempuan itu masuk. Dan Frater bisa nih siapa nama perempuan yang tadi kan di dalam bacaan tadi kan juga disebutkan siapa sih perempuan-perempuan yang pergi mengunjungi makam Yesus itu dan ketika mendapat enggak apa bisa bantu adik-adik untuk ayo bisa baca. Ini dalam Itu siapa tadi ya? Perempuan ya? iya. Satu tadi Maria dari Magdala. Iya kan? Benar nggak? Maria dari Magdala. Lalu yang kedua di ayat berapa ini? Itu Yohana. Yohana. Itu Maria Magdala. Yohana lalu Maria Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus. Dan perempuan Dan lain. Mereka orang banyak berarti nih. Ya orang banyak tuh. Berarti mereka tidak omong kosong nih. Kan banyak orang dan malaikat datang. Itu benar berarti itu. Ya benar sekali itu. Gak mungkin tipu baca ini Kan, kan kan banyak orang berkumpul di situ dan malaikat menampakkan diri dan mereka mengatakan itu. Banyak orang menceritakan ada hal yang sama. saksi. Saksi. Banyak orang bersaksi. Nah, oke. Ini pertanyaan keberapa? Mereka banyak orang itu tadi sudah berapa? Itu Sudah ke-6. 6. Setelah banyak orang tadi mereka kemudian karena mereka merasa aduh Yesus ini sudah bangkit nih. Mereka pulang. Para perempuan tadi pulang dan bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain yang bersembunyi Di semak-semak. karena takut ini takut terhadap orang-orang yang telah membunuh Yesus tuh. Mereka kan dan mereka mereka menceritakan apa yang mereka lihat ini. Ini perempuan ini ada Maria dari Magdala, ada Yohana, Maria ibu Yakobus dan juga ada perempuan lain. Banyak orang Banyak bisa cerita kepada murid-murid lain. Dan apakah murid-murid percaya kepada bagaimana respon respon mereka? Iya, respon para murid percaya atau tidak? Ini mereka percaya nggak ya? Kayak mereka ragu sih. Ragu di dalam Pasti. di dalam yang Injil yang Frater tadi kan bilang bahwa mereka menganggap bahwa perempuan itu omong kosong. Bayangkan Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain omong kosong. omong kosong.
Wih, Padahal sakit sudah- itu. mereka sudah menceritakan Sudah apa yang mereka menceritakan, lihat. tapi mereka bilang omong kosong. Tapi setelah itu kan mereka mencerita itu kepada para murid. Tapi Berarti ada sesuatu yang menarik. Tapi sebetulnya kan bukan omong kosong. itu Iya. Ceritanya. Mereka menceritakan suatu kebenaran, tetapi murid-murid menganggapnya bahwa tidak mungkin lah, masa orang mati bisa bangkit dan bahkan dengan tubuhnya sekalian hilang dengan jenazahnya Itu kan tidak mungkin. Itu kan tidak mungkin. Ya memang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah itu kan segala sesuatu. tidak mungkin. Oke, tapi kan pertanyaan untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan bonus. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ketika mendengar bahwa murid-murid yang lain bilang, kalian omong kosong, para perempuan itu omong kosong. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus, iya. Kayaknya Petrus ini yang luar biasa. Oh dia Dia itu itu penasaran, kok perempuan ini omong baik. benar atau tidak? Tidak. Oh jadi dia semacam membuktikan. Mau membuktikan. Sehingga dia pergi ke kubur. Untuk melihat sendiri. Dia pergi ke kubur dan di kubur itu dia temukan Kain kafan hanya kain kafan kosong. kosong. Jenazahnya tidak ada. Jenazahnya nggak ada, hanya kain kafan. Itu. Jadi berarti beritanya benar Benar. bahwa Yesus. Yesus telah bangkit dan jenazahnya juga pun tidak ada di sana. Oke. adik-adik. Ya, Nilainya sekarang 800 kan? 800 saja. Tapi frater yang banyak jawab tadi. Tapi nggak bisa membantu adik-adik. Oke adik-adik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mau merangkum apa yang sudah dibacakan oleh Frater Fred. Oke. Adik-adik, sekarang Frater mau memberikan penegasan ya. Semacam renungan lah. Ya, dari bacaan tadi. Tadi kan kita sudah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang wafat dan kemudian bangkit. Dan Adik-adik, kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga. pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus itu pertama-tama dia disiksa, kemudian diadili dan disalibkan sampai mati. Sampai mati. Padahal Padahal dia tidak ada kesalahan. Tuhan Yesus tidak bersalah. Dan setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian Tuhan Yesus itu wafat. Wafat disalib, wafat dengan cara yang paling sadis. Tuhan Yesus digantung di kayu salib, layaknya seorang penjahat. Tapi untuk apa dia? Padahal Tuhan Yesus tidak Tidak layak bersalah. seperti orang penjahat, seperti penjahat, tapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Jadi, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. jadi dia mati untuk Ya. menebus dosa, Dan membayar semua. Adik-adik harus ingat, Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak kalah oleh karena kematian, dan ia mampu mengalahkan kematian. Dan buktinya pada hari ketiga, seperti yang disahkan dalam bacaan tadi, bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik hidup lagi. Adik-adik harus berbangga bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang rela mati untuk menebus segala dosa dosa dan kita. Semua dosa kita. Iya. sama kita. Nah, oke adik-adik. Frater mengajak adik-adik untuk selalu berbangga ya, karena kita memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Ya, dia telah menebus kita dari dosa. Oke adik-adik, kurang lebih demikian ya. Ya. Apa yang kita Itu intinya tadi. belajar bersama pada Hari ini pasti Itu intinya. sekarang di Bahwa- di hati atau di pikiran kita semua sudah, oh ya, kalau bicara tentang Bapa dan Bapa kita Yesus jadi begini. Iya. Ada gambaran kan? Iya. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu bangkit, dia mengalahkan kematian. Oke, Frater, sekarang kita bagaimana kalau kita menutup kegiatan kita ya? Saya tadi suka sekali menyanyi, jadi kita Mau lagu apa nih untuk menutup kegiatan ini, Frater? nggak tahu lagunya judul apa. Kayaknya aku nggak tahu ini lagu. Tapi kita Bernyanyi bersama. Kalau kita nyanyi bersama pasti kita bisa. Ayo kita siap untuk bernyanyi Siap. bersama. Oke, lagunya Tuhan Yesus aku berjanji. Ya, ayo kita nyanyi bersama.
berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji melindungimu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akan iblis aku menolak, firman Tuhan aku mendengar. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke adik-adik, Terima kasih. mari kita tutup kegiatan belajar bersama kita dengan doa. Doa penutup. Oke, brother, silahkan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami rahmat kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah dan hadirlah bersama kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima adik-adik. kasih. Oke. Salam sehat. Salam sehat. Jaga kesehatan.